ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini kelanjutan dari doa dan zikir yang dibaca pada pagi dan sore hari. Ini di dalam hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Teks yang kita akan kaji ini berada di Sahih Muslim. Karena ada tambahan di akhirnya, zikir lain. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yawmi mi'ata marrah, kanat lahu adla asyri riqabin, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dhalika hatta yumsi, wa lam ya'ti ahadun afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min dhalik. Kata beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, banyak 100 kali. Jadi ini dibaca sebanyak 100 kali. Nah, disebut di sini beberapa keutamaan. Pertama dikatakan kanat lahu adla asyri riqab. Dia akan mendapatkan semisal membebaskan 10 orang budak. Membebaskan seorang budak itu pada masa dahulu itu hal yang besar sekali dan perkara yang memerlukan banyak biaya. Jadi ini dia baca dzikir ini dalam sehari atau di pagi dan di sore hari, maka dia akan seperti mendapat 10, membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Kemudian dicatat untuknya satu kebaikan. Catat untuknya satu hasanah, maksudnya satu amalan baik. Dan satu hasanah itu satu dari amalan baik, kadang dilipat gandakan, berlipat-lipat kali. Nah itu di dalam Al-Quran beraneka ragam penggunaan kata al-hasanah itu dan pelipat gandaan. Kadang disebut 10 kali, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang satu hasanah, dia dapat 10 semisal dengannya. Dan di ayat yang lain lebih daripada itu. Dan di hadits disebutkan 10 sampai 700 kali lipat. Iya. Jadi itu disebut dengan hasanah.
Jadi ini sudah dipastikan untuknya 100 hasanah. 100 hasanah. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Akan dihapus darinya 100 kejelekan. 100 perbuatan sayyi'ah. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dhalik hatta yumsi. Itu akan menjadi benteng untuk dia dari gangguan syaitan. Di hari dia membacanya itu. Sampai dia masuk di waktu sore. Ya, kalau dia baca di pagi hari, sampai di sore dia dijaga oleh syaitan. Artinya kalau dia baca di sore hari, maka itu menjadi penjagaan untuknya sampai masuk di waktu pagi. Iya. Walam ya'ti ahadun afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Dan tidak ada orang pun yang mendatangkan yang lebih afdal daripada itu kecuali orang yang beramal lebih daripada itu. Kalau dia sudah sampai ke 100-nya, dia tetap membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berulang kali sebanyak mungkin, maka itu lebih bagus. Baik. Kemudian dzikir yang kedua di sini di kelanjutan hadits dikatakan wa man qala subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang berkata subhanallahi wa bihamdih di dalam satu hari dia ucapkan sebanyak 100 kali, maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak buih di lautan. Ini dzikir subhanallahi wa bihamdihi sudah berlalu bersama kita. Dzikir dibaca di pagi dan di sore hari juga. Dan sudah berlalu penyebutan keutamaan. Tapi di sini diberi keutamaan lain. Dan juga diterangkan kalau misalnya dalam sehari seorang cuma punya kesempatan dia baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Satu kali saja dalam sehari dan semalam itu sudah cukup. Tapi kalau dia baca pagi dan sore hari maka itu lebih banyak pahalanya dan lebih bagus. Nah, dzikir yang kita bahas di malam hari ini dzikir yang banyak dituntunkan di tempat-tempat lain. Bahkan ini kalimat yang paling banyak diucapkan oleh para nabi dan para rasul. Dibaca di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau mampu untuk membaca ini, itu luar biasa. Dan kalimat dzikir ini datang padanya keutamaan-keutamaan lain daripada yang kita bahas di dalam hadits ini. Yang syah di dalam riwayat-riwayat itu cuma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumitu. Tidak ada yuhyi wa yumitu. Bahkan sebagian ulama ahli hadits ada yang mengkaji riwayat-riwayat dzikir ini, ya berikan satu kesimpulan bahwa seluruh riwayat yang ada tambahan yuhyi wa yumitu di pembahasan dzikir-dzikir itu semuanya ada kelemahan atau syad dari sudut hukum riwayat. Baik, ya, kalau kita lihat pada kandungan kalimat tauhid ini besar sekali. Makanya keutamanya sangat besar sekali. Sebab kalimat-kalimat dzikir itu umumnya membawa kandungan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang sebagian dari kalimat dzikir dibaca
pahalanya bisa memenuhi antara langit dan bumi. Kalimat dzikir bisa menghapuskan dosa-dosa walaupun sebanyak buih lautan. Nah, untuk di sini kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir banyak 100 kali ini akan menyebabkan ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus untuknya 100 kejelekan. Kemudian menjadi menjadi hal yang dengannya tidak ada lebih afdal dari amalan orang yang melakukan kecuali siapa yang melakukan semisal dengan itu. Iya. Selain daripada dia juga dapat seperti membebaskan 10 orang budak dan menjadi perlindung untuknya dari gangguan syaitan. Ini keutamaan yang sangat besar karena memang di dalamnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya. Dia selalu satu, bersendirian. La syarikalahu. Tidak ada syarikat baginya. Tidak ada sekutu untuknya. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Untuknya lah segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Maka terdapat di dalamnya penetapan kalimat tauhid, la ilaha illallah, penegasan akan keesaan Allah di dalam uluhiyahnya dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga pengakuan bahwa segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan selalu dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Maka ini kalimat-kalimat kalau berjalan di lisan masuk ke dalam relung-relung hati seorang hamba itu akan memperindah dari kehidupannya, membuat dia banyak bersandar kepada Rabb-nya, buat hidupnya itu banyak harapan di dalamnya, meringankan dia menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang kadang berada di dalam kehidupan manusia. Karena itulah kalimat-kalimat dzikir seperti ini itu indah untuk dijaga, dipelihara, dan seorang selalu merenungi dari kandungan-kandungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan memudahkan kita menuju kepada hal yang dicintai dan diridainya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam.